wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik. Pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkah rahmatnya kita dapat berkumpul lagi di kelas yang cinta ini guna untuk mempelajari pelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya, Bapak akan sedikit merefleksi dulu bagaimana pelajaran ataupun pemahaman yang sudah anak pahami tentang pelajaran kita minggu kemarin. Ini tentang bagaimana perjuangan Indonesia dalam perjuangan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat kali ini kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu apa itu diplomasi. Diplomasi itu sendiri merupakan cara yang ditempuh oleh bangsa Indonesia sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu lewat dari jalur konferensi ataupun lewat jalur secara bermusyawarah. Di sini anak-anak masih ingatkah dengan pelajaran minggu kemarin? Insyaallah Pak. Masih ingat, Pak? Masih. Jadi di sini Bapak akan mencoba bertanya ataupun merefleksi kembali pelajaran-pelajaran yang minggu kemarin yang telah Bapak sampaikan. Apakah anak-anak ada yang membaca bukunya ataupun membaca ulang-ulang kembali pelajaran yang sudah Bapak terangkan minggu kemarin? Ada, Pak. Ada, Pak. Baiklah. Jadi di sini Bapak coba akan bertanya kepada kepada Soleh ya, Soleh Pengejo Seksan. Apakah hadir? Hadir Pak Soleh? Nah, jadi di sini ya, Bapak akan bertanya, Hadir, Pak. Menurut Soleh, jelaskan pandangan Soleh menurut yang mana lebih efektif, itu perjuangan bersenjata ataupun secara fisik ataupun dengan cara diplomasi, mana yang lebih efektif? Coba saudara Soleh jelaskan ya. Baik Pak, terima kasih memberikan waktunya Pak. Saya belum terlalu paham, cuman yang saya pahami dari penjelasan Bapak kemarin, dua-duanya sangat Pak, semuanya baik Pak. Baik diplomasi maupun perang itu sama-sama mempunyai kontribusi dalam membawa Indonesia lepas daripada Belanda Pak. Seperti yang kita ketahui Pak, bahwasanya dalam jalur perang kita berhasil memukul mundur. Nah, lanjutkan ya, bisa dilanjutkan. Memukul mundur penjajahan Belanda, Pak. Ya. Seperti kita lihat pada agresi militer Belanda. Pak. Ya, ini lanjut. Mungkin segitu, Pak. Ya. Ada lagi dari anak-anak Bapak yang ingin menambahkan jawaban dari Soleh tadi? Karena menurut Bapak jawaban dari Soleh tadi kurang lengkap gitu. Coba dari anak-anak Bapak coba ditambahkan. Ya, coba dari Sonia. Coba ditambahkan jawaban dari Soleh tadi. Pak, tambahkan sedikit dari pernyataan Soleh tadi. Kalau menurut saya nih Pak, kedua cara ini dalam RI ini berkaitan satu sama lain Pak. Tanpa gencatan senjata tidak mungkin adanya diplomasi. Karena dari gencatan senjata ini nanti ada timbul-timbul seperti perjanjian-perjanjian yang muncul untuk RI yang lebih baik gitu loh Pak, ya, lebih ke kemerdekaan gitu. Oh, jadi segitu. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari teman-teman tadi ataupun menyempurnakannya lagi sehingga pertanyaan ini dapat dijawab dengan sempurna. Ya, silakan. Silakan dari Ayuni. Terima kasih Pak. Menurut saya Pak, kedua diplomasi yang kemarin Bapak bilang itu di Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian 1945
Di antaranya itu selanjutnya ada perundingan yang sangat berdampak besar pada bagi bangsa Indonesia, Pak. Berarti menurut saya belum, Pak. Terima kasih. Enggak terlalu kedengaran suaranya, Pak. Bisa diulangi lagi, Pak? Oh, bisa diulangi lagi, Ayun nih. Gini, menurut saya belum efektif dari kedua itu, Pak, yang mengerjakan kemarin. Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Rom pada tanggal 7 Mei 1949. Undang ini menghasilkan gencatan senjata, Pak, di antaranya itu Indonesia dan Belanda. Perundingan ini selanjutnya ada perundingan yang sangat berdampak besar bagi bangsa Indonesia, Pak. Jadi menurut saya itu belum efektif. Itu, Pak. Oh, itu baik. Apakah dari anak-anak semua ada yang berbeda dari jawaban teman-teman tadi, atau ada yang ingin menambahkan lagi supaya lebih jelas? Ada yang berbeda? Ya, Pak. Ya. Jalan atau perjuangan yang efektif untuk mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia itu yaitu dengan cara diplomasi. Karena dengan cara diplomasi ini, pejuang itu dapat bernegosiasi atau berunding tanpa harus melakukan kekerasan atau temperamen yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Nah, kalau dengan bersenjata, perjuangan bersenjata itu kan tentu nantinya ada pertumpahan. Nah, pertumpahan itu akan mengakibatkan juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia sendiri. Jadi menurut saya gitu, Pak. Baik, cukup bagus jawabannya dari anak Bapak sebelumnya. Di sini Bapak akan merangkum ataupun mengumpulkan jawaban-jawaban dari anak-anak semua. Itu mengenai manakah yang lebih efektif ataupun efisien dari cara diplomasi ataupun dari cara berperang. Di sini kita lihat saja, kalau diplomasi itu sendiri merupakan cara yang sangat bersih ataupun secara sangat cerdik, yang mana itu dia menggunakan akal pikirannya dalam berunding dan juga merebut kembali dan mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dengan cara berperang ataupun dengan menggunakan senjata itu lebih banyak melibatkan fisik, gerakan, sehingga itu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Itu di mana kalau kita lihat dari secara diplomasi dan juga dengan senjata itu sama-sama menguntungkan, tapi dengan cara ataupun dengan tujuannya yang berbeda. Baik, setelah itu Bapak ingin bertanya lagi, yaitu bagaimana alur cerita titik balik yang menjadi tolak ukur untuk terbentuknya atau rampungnya perjanjian Meja Bundar dan menghasilkan apa saja? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan, Ridian. Baik, Pak. Saya sedikit ingin menjelaskan itu tentang konferensi Meja Bundar, di mana dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949, bertempat di Den Haag, Belanda, di mana pada sebelumnya pernah juga ada diplomasi seperti perjanjian Linggarjati, Renville, ada Romreuzen. Dan hasil dari KMB tersebut diantaranya yang pertama pengakuan RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya yaitu pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 3 Desember tahun 1949. Akhir dari KMB tersebut yaitu diakuinya RI oleh Belanda yang bentuknya yaitu RIS. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi dari anak-anak Bapak yang coba ingin menambahkan jawaban dari dia tadi? Ya, silakan Ayuni. Oh, si Sofi yang tadi. Tunggu. Sofi itu ada tadi ya? Coba Sofi lagi. Sofi. Baiklah, di Coba, sini Sofi. saya akan menambahkan jawaban dari dia tadi, yaitu ketika pada akhir Desember yakni pada tahun 1949, yang mana pada waktu itu KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa pada saat itu Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan pula lah penandatanganan pengakuan kedaulatan di luar negeri Belanda, yaitu di Belanda. Yang mana pada waktu itu konferensi Meja Bundar tidak berjalan dengan lancar. Yaitu pada waktu itu terdapat beberapa permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Salah satunya adalah pada waktu itu permasalahan yaitu istilah pengakuan kedaulatan, penyerahan kedaulatan Indonesia, yang mana
pada waktu itu Indonesia sendiri menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Lalu kalau isi dari KMB tadi sama seperti yang disampaikan oleh saudara Diana. Ya, sekian. Baik. Cukup baik jawaban dari kedua anak bapak tadi, itu dari Dian dan juga Sofi. Ada lagi yang berbeda nggak jawabannya dari teman-temannya tadi? Atau coba ingin yang baru? Ya, silakan dari Ayuni. Ya, Ayuni. Setelah perundingan selesai, maka didapatkan hasilnya kan Pak. Hasilnya itu berupa pertama Papua bagian barat dan negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Oleh karena itu, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Papua bagian barat bukanlah bagian dari serah terima. Dan masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Terus hasilnya ada lagi dijalinnya hubungan persekutuan Belanda Indonesia yang dipimpin oleh kerajaan Belanda. Terus kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa konver. Terus tentara kerajaan Belanda secepat mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Begitu Pak. Baik. Cukup baik jawaban dari Ayuni. Ada lagi dari anak bapak yang coba ingin menyempurnakannya lagi? Atau yang ada jawabannya berbeda dari teman-temannya tadi? Ada yang menemukan? Bagaimana? Ya, silakan, Soleh. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Apa, Soleh? Tadi kan teman-teman saya menyatakan atau berpendapat itu tentang alurnya dan hasil dari KMB, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, apa yang melatar belakangi KMB itu sendiri, Pak? Tadi tidak disinggung latar belakangnya terbentuk KMB itu, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Hasilnya sama prosesnya yang saya dapat, tapi melatar belakangnya tidak paham saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Adakah dari pertanyaan soal itu siapa yang ingin coba menjawabnya? Apakah dari anak-anak bapak coba ingin menjawabnya gitu? Latar belakang dari KMB itu sendiri apa? Seperti itu kan, Saudara Soleh? Iya, Pak. Kurang lebih gitu, Pak. Oh ya, silakan Ayuni. Yang melatar belakanginya itu menurut saya Pak, sebelum dilakukan KMB ini sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan yang berbentuk kekerasan dilakukan oleh Belanda untuk menghambat kemerdekaan Indonesia. Setiap usaha ini mendapat kecaman dari dunia internasional. Kemudian pertemuan Inggadiati dan juga perjanjian Renville sebagai usaha diplomasi dan menyelesaikan masalah ini. Dari situlah yang melatar belakangi adanya KMB. Baik, Bapak akan menjelaskan lebih dulu itu bagaimana latar belakang didirikannya itu pertemuan meja bundar. Sekarang yang telah dijelaskan tadi temanya tadi itu tentang dulu ada perjanjian seperti di Inggadiati, perjanjian Renville, yang mana perjanjian tersebut banyak merugikan kepada Indonesia sendiri, sehingga banyak dari wilayah-wilayah Indonesia itu yang tidak mendapatkan dengan porsi yang sebaiknya ataupun tidak sewajarnya, sehingga dibuatlah perjanjian baru atau perjanjian yang lebih menguntungkan kepada rakyat Indonesia sendiri, yaitu KMB. Mengenai KMB tentu kembali ke wilayah Republik Indonesia yang telah dialih lagi oleh Belanda ataupun pada waktu itu, sehingga terjadilah perjanjian meja bundar. Baik, karena jam pelajaran hampir selesai, Bapak ingin mencoba bertanya lagi kepada anak-anak semua, bagaimana apapun pandangan anak-anak semua tentang nilai juang ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari untuk kehidupan kedepannya, dari perjuangan-perjuangan diplomasi yang telah ditempuh oleh pejuang-pejuang bangsa kita pada dahulunya. Pak, dari anak-anak, silakan. Baik. Dari peran tokoh nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu, kita bisa mengambil nilai juangnya, yaitu pertama itu kesatuan dan kesatuan, di mana kita dapat meraih sesuatu yang kita inginkan. Itu satu. Yang kedua
berkorban dan tanpa pamrih, seperti yang dilakukan para tokoh pejuang Indonesia sebelumnya. Yang ketiga yaitu cinta tanah air atau rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, sehingga kita rela berkorban untuk tanah air kita. Yang keempat yaitu rasa pengertian dan saling menghargai. Bagaimana kita menghargai pendapat-pendapat yang berbeda sehingga nanti memunculkan suatu kesepakatan bersama. Demikian Pak. Oh baik, jawaban yang sangat baik dari Kitesa. Saya ingin mencoba menjaga beberapa nilai-nilai pelajari dari pelajaran kita yang kita pelajari dari tadi. Silakan boleh. Saya sedikit menambahkan Oh baik, samping yang disampaikan oleh Tessa tadi, bahwa perjuangan itu tidak harus dilakukan dengan kekerasan, Pak, tapi bisa juga melalui perundingan dan jalur yang sehat dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak tanpa ada korban jiwa dan pertumpahan darah. Jadi sangat relevan kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, Pak. Kalau kita misalnya ada masalah dengan orang, kita bisa menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama dengan cara berunding tanpa ada unsur kekerasan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. baik. Jawabannya bagus dari Soleh ya. Ada lagi dari anak-anak apa yang coba ingin jawab? Ayuni coba bisa menjawab. Ayuni. Dengan Ya. dampaknya itu Pak, untuk kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan cara merundingkan terlebih dahulu, tidak perlu memakai kekerasan Pak. Ya. Terus ada lagi. Baik, karena jam pelajaran kita yang mau habis, Bapak akan rangkum saja apa saja hal-hal yang perlu kita pelajari ataupun kita cermati dalam kehidupan sehari. Setelah kita belajar tentang bagaimana perjuangan diplomasi rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Yang kita ketahui, sejarah itu sendiri merupakan suatu ilmu yang dapat membuat seseorang menjadi bijak, yang mana ketika dulunya ada kesalahan terjadi pada masa lalu dan juga untuk masa depannya kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Sehingga kesalahan yang kita hadapi ataupun kita lalui pada zaman dulu itu dapat tidak terulang lagi ke depannya. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di sini kita lihat saja ketika zaman diplomasi tersebut, rakyat Indonesia bersatu dia untuk memperingatkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita ketahui, pada tahun itu, pada tahun awal-awal kemerdekaan Indonesia sendiri, Indonesia itu merupakan negara yang awalnya masih rapuh, yang belum terbentuk seperti mana saat sekarang ini. Dahulunya orang-orang tersebut juga merupakan negara yang masih mulai-mulai masih terbentuk awal-awalnya. Kemudian dia dengan rasa cinta dan juga nasionalisme yang tinggi, dia dapat memperjuangkan hak-hak kemerdekaan Indonesia itu, baik itu dalam diplomasi maupun dengan angkat senjata. Sehingga ya, kita sebagai kaum muda ataupun orang-orang yang akan memperjuangkan atau memperteruskan apa-apa yang telah dijuangkan oleh pejuang-pejuang kita, dapat kita teruskan dengan baik dan benar. Bagaimana kalau kita sebagai pelajar itu yakni kita dengan belajar dengan baik dan rajin dan juga meneruskan segala nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh pejuang-pejuang kita pada zaman ini. Baik, karena jam pelajaran kita sudah mau habis ya, Bapak tutup saja pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang-kurang mengerti, bisa dibuat catatan lagi untuk minggu depan ya. Jangan lupa dibuat catatannya untuk minggu depan. Dan juga di bawah catatan itu punya pertanyaan, sehingga kita dapat diskusinya kembali untuk minggu depan ya. Baik, saja diskusi kita pada hari ini. Tidak kurang Bapak Saudari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.